Mari kita membaca Keluaran pasal yang ke-20. Saya akan membacakan dari ayat yang pertama, dan saudara melanjutkan membaca ayat yang kedua, dan kita meneruskan membacanya sampai ayat yang ke-7. Keluaran 20 ayat 1 sampai 7. Saya memulai membaca ayat yang pertama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu dan menyebut Engkau Bapa kami. Sebab Engkau memang adalah Bapa kami. Engkau yang memanggil kami datang kepadamu melalui Sang Putra Tunggal-Mu, yaitu Yesus Kristus. Kami yang tidak layak memperoleh kesempatan untuk menjadi umat yang utama di seluruh muka bumi. Oleh karena Engkau menebus kami. Itulah sebabnya kami bersyukur, sebab kami dengan penuh bahagia datang ke hadapan-Mu, berdoa kepadamu, meminta kepadamu. Dan kami percaya Engkau menerima kami sebagai anak-anak yang kekasih, yang Tuhan sudah curahkan cinta kasih, pengampunan dan penyertaan meskipun kami tidak layak. Kami mohon, dengarlah doa kami. Kami mohon, berikanlah firman-Mu kepada kami. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, dan biarlah di dalam kelemahan dan ketidaklayakannya, Tuhan rela menutupi dia dengan Roh yang kudus, sehingga setiap perkataan yang Tuhan mau perkatakan, dapat dikatakan dengan setia oleh hamba-Mu ini. Pimpin setiap kami juga, supaya kami mampu mendengar yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang tuli rohaninya, melainkan menjadi orang-orang yang senantiasa bertobat dengan hati yang lembut datang kepada Tuhan oleh karena mendengar firman-Mu. Pimpin kami semua di dalam waktu ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam kitab suci Allah memperkenalkan diri kepada manusia dengan nama-nama yang begitu agung dan penuh dengan makna. Kita tidak bisa mengatakan bahwa nama tidak ada makna apa-apa. What is in a name? Itu bukan pepatah atau kalimat atau frase yang cocok untuk menjelaskan kitab suci. Di dalam kitab suci nama itu sangat penting. Apakah nama kita penting? Nama kita penting jika nama itu dimaknai sebagai sesuatu yang mempunyai hal berkait dengan pengharapan atau kondisi yang akan mengingatkan siapapun yang memanggil kita dengan satu peristiwa tertentu. Bagaimana dengan Tuhan? Jika manusia menghargai pemberian nama, siapa bisa memberi nama kepada Tuhan? Dan kalau Tuhan memberi nama kepada dirinya, nama seperti apa yang akan dia kenakan kepada dirinya? Adakah nama yang bisa memuat semua yang ada dalam diri Tuhan di dalam satu atau dua kata? Tidak mungkin. Ketika orang Israel menyebut tentang Tuhan, mereka memakai kata yang umum dipahami di dalam budaya timur dekat kuno. Mereka menyebut Tuhan sebagai Allah mereka. Maka mereka menyebut Tuhan dengan kata Elohim. Dan Elohim adalah ucapan umum yang berarti Allah. Yang tinggi, yang agung, yang tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Sehingga dia disebut Allah. Nah, ketika orang menggunakan kata yang sama dengan kebudayaan lain, mulai muncul pertanyaan, masakan nama Allah sama dengan nama dewa-dewa lain? Bukankah bangsa-bangsa kafir menyebut Elohim kepada ilah mereka? Sekarang orang Israel, bolehkah menyebut Elohim kepada Allah dengan cara yang sama dengan bangsa-bangsa lain menyebut ilah-ilah mereka? Di dalam kekristenan ada aliran yang menekankan ini tidak boleh. Kalau kita menyebut Allah
Ini mirip dengan orang Arab menyebut Allah. Ini mirip dengan orang Israel menyebut Eloah atau Elohim, bentuk pluralnya. Kalau begitu kita mesti pakai nama lain. Tapi saudara, nama lain nama apa ya? Apakah yang pantas dikenakan kepada Allah? Nah, di dalam kitab suci ditekankan sesuatu yang disadari oleh seorang pemikir di dalam abad yang ke-11, yaitu Anselm. Tadi di dalam klip dari khotbah Pendeta Stephen Tong, Pendeta Stephen Tong pun mengutip dari Anselm untuk tema mengapa Allah menjadi manusia. Sekarang saya mengutip dari Anselm untuk tema mengenai siapakah Allah itu dan bagaimana kita seharusnya memahami tentang nama Dia. Di dalam pikiran Anselm yang ditulis di dalam buku Proslogion, dia memberikan klaim bahwa Allah adalah Dia yang paling tinggi yang pikiran kita bisa pikirkan temanya. Dia adalah yang paling tinggi, yang tidak ada hal lebih tinggi yang bisa kita pikirkan. Kalau kita memikirkan tentang kuasa, maka Dia adalah yang paling tinggi di dalam kuasa. Dan tidak ada yang mungkin kita pikirkan lebih tinggi dari itu. Kalau kita pikir tentang keindahan, maka Dia adalah yang paling indah. Yang tidak ada yang mungkin lebih indah dari Dia yang mampu kita pikirkan. Kalau kita pikir tentang cinta kasih, maka Dia adalah sumber dari cinta kasih yang paling tinggi. Yang tidak mungkin ada konsep cinta kasih kita bisa pikirkan lebih tinggi dari itu. Maka apapun yang kita bisa pikir paling tinggi, itulah yang layak dikenakan kepada Allah. Ini semua adalah terjadi karena keterbatasan kita. Tuhan tidak terbatas, tapi kita begitu terbatas. Kita tidak mungkin mengurung seluruh konsep tentang Dia di dalam sebuah nama. Nah, di dalam hukum yang sebelumnya dikatakan kita tidak mungkin mengurung seluruh pengertian tentang Tuhan di dalam image. Maka di dalam pembahasan kali ini kita tidak mungkin kurung seluruh tema tentang Tuhan. Seluruh deskripsi dan penjelasan tentang esensinya di dalam satu atau dua kata yang dijadikan nama. Kalau begitu, bagaimana bisa menamai nama Allah? Bagaimana bisa memanggil Dia? Saudara, kita tidak mungkin memberikan apapun yang kurang dari yang paling tinggi. Maka di dalam setiap kebudayaan dicari kata yang memberikan penghormatan paling tinggi, memberikan penghargaan paling mulia, memberikan pengertian paling agung. Lalu kata itu diizinkan untuk dipakai untuk menyebut nama Tuhan. Itu sebabnya kata Elohim dipakai di dalam perjanjian lama. Itu sebabnya kata Theos dipakai di dalam perjanjian baru. Kalau ada orang mengatakan gak boleh, seperti Pak Jimmy namanya Jimmy, gak boleh dipanggil nama lain. Masa Pak Jimmy tiba-tiba dipanggil Peter? Pak Peter, ya saya gak nengok. Lalu saudara ngotot, Pak Peter. Saya bilang, saya bukan Peter, saya Jimmy. Sama, Tuhan juga gak mau dipanggil nama lain. Tapi itu adalah kesalahan mengerti tentang konsep nama Tuhan. Nama Tuhan bukan untuk panggilan. Nama Tuhan bukan untuk supaya kalau dipanggil dia noleh. Saudara manggil orang dipanggil pakai namanya dia menoleh. Tapi saudara tidak boleh menyebut nama Tuhan untuk panggil Tuhan supaya Tuhan menoleh. Itu sesuatu yang menghina. Maka nama Tuhan adalah nama tertinggi dan karena itu tidak sama dengan nama manusia. Maka aliran yang mengatakan, panggil dia dengan nama Yahweh. Gak boleh Elohim, gak boleh Allah. Ayo di Alkitabmu kalau ada kata Allah diganti semua ya. Saya tanya, kalau harus diganti semua, berarti yang pernah tulis pakai kata Allah di Alkitab itu bersalah. Siapa yang pernah tulis di Alkitab pakai kata Allah? Yesaya pernah, Musa pernah. Lalu yang tulis pakai kata Theos. Theos ini adalah kata tentang dewa di dalam bahasa Yunani. Nah, bolehkah pakai kata Theos? Itu bahasa kafir dari Yunani. Ternyata Paulus pakai, Petrus pakai, Matius pakai, Markus juga, Lukas juga, Yohanes juga. Kalau begitu mereka semua bersalah dong. Maka orang Kristen yang tidak mengerti terlalu cepat mengambil kesimpulan dan tidak mau pikir dengan pikiran yang benar. Cuma tahu hal yang sifatnya seperti giat, seperti ngotot, seperti rajin, seperti punya zeal yang besar. Tapi di dalam kebodohan. Di dalam kebodohan ada zeal, ini hanya akan merusak kekristenan. Kalau begitu bolehkah kita pakai kata Allah untuk menyebut Tuhan? Boleh. Kenapa boleh? Karena inilah istilah yang dipakai untuk memberikan penghargaan, pernyataan nama kepada yang paling tinggi, paling agung, dan paling besar. Nah, kata Elohim dipakai dalam tradisi perjanjian lama. Kata El dipakai di dalam tradisi perjanjian lama. Kata Theos dipakai di dalam penulisan perjanjian baru. Kata Allah dipakai
oleh orang Indonesia untuk menyebut nama Tuhan. Ini semua adalah hal yang dilakukan karena kita ingin memberikan nama kepada Dia di dalam level yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi yang bisa dipikirkan dari Allah. Maka Dia jadi Allah. Inilah Allah. Nah, ini dalam pikiran dari Anselm. Itu sebabnya ketika kita mulai pikir tentang Allah, kita mulai sadar di dalam nama ini, di dalam sebutan Allah, ada begitu banyak karakteristik dan sifat yang paling tinggi, yang paling agung, dan yang paling besar. Nah, maka nama Allah tidak boleh disamakan dengan kita memberi nama kepada satu sama lain. Kalau begitu nama Allah mencerminkan apa ya? Nama Allah mencerminkan bahwa Dia satu-satunya. Tidak ada yang seperti Dia. Nama Allah mencerminkan bahwa tidak ada yang bisa disetarakan dengan Dia. Namun di dalam kitab suci, kata Elohim ternyata kata yang sangat-sangat longgar di dalam penggunaannya. Saudara bisa pakai kata Elohim untuk menyebut nama Tuhan. Tapi kalau di dalam bagian-bagian di dalam kitab suci, ternyata kata Elohim pun bisa dipakai untuk merujuk kepada para malaikat. Elohim bisa dipakai untuk malaikat. Bahkan di dalam bagian Taurat, kata Elohim dipakai untuk menyebut tentang para imam yang memimpin. Dikatakan kalau kamu mau bawa perkaramu, silakan menghadap ke Elohim. Lalu biarlah mereka memutuskan perkaramu. Loh, mereka ini siapa? Elohim. Elohim itu siapa? Ternyata para umat yang diangkat menjadi imam di Israel. Imam-imam inilah yang boleh putuskan perkara bagimu. Waduh, kalau begitu nama Elohim cukup longgar ya. Ternyata kita menyebut Elohim untuk Allah, tapi juga bisa menyebut istilah ini untuk para malaikat, dan juga bisa menyebut ini untuk pemimpin-pemimpin di Israel. Kalau begitu kata Elohim bisa merujuk kepada Tuhan, bisa juga merujuk kepada hal lain yang dianggap sebagai Tuhan atau dianggap sebagai pemimpin. Wah, berarti kita perlu membedakan antara nama untuk Tuhan dengan nama yang umum bisa kita pakai untuk hal yang lain. Apakah yang bisa dipakai untuk membuat kita bikin nama Tuhan jadi nama yang unik, nama yang khusus, yang tidak sama dengan yang lain. Ternyata yang bisa membuat ini adalah hati dan pengertian kita tentang siapa Dia. Waktu kita mengatakan pasukan Elohim sedang ada di surga, ini kita pakai untuk menyebut para malaikat. Di dalam Mazmur dikatakan Tuhan memimpin sidang Elohim. Ini yang dimaksud Elohim bukan berhala, bukan juga Allah Abraham, Ishak, Yakub, tetapi yang disebut Elohim adalah pasukan malaikat yang dikumpulkan dan Tuhan berkata-kata memimpin mereka. Tuhan memimpin sidang Allah. Ini para malaikat yang dimaksud. Nah, itu sebabnya perkataan nama itu tidak bisa dipisahkan dari kondisi hati. Apakah engkau menyebut nama ini dengan perasaan sacred, dengan perasaan suci, dengan perasaan hormat, dengan satu kondisi memisahkan dia dibandingkan yang lain. Kalau begitu silakan pakai nama yang mungkin dikenakan kepada yang lain, tapi engkau tahu kepada siapa engkau sedang merujuk untuk menyebut nama ini. Nah, maka ketika kita mengatakan Allah, sudah konsep ini bisa dipakai dimanapun. Kita bisa menyebut berhala sebagai Allah dengan A kecil, tapi ketika kita mau berbicara kepada Allah, kita singkirkan semua konsep yang rendah, yang hanya ada dalam level ciptaan. Lalu kita mengatakan di dalam hati, sekarang aku sedang berbicara tentang Dia yang mencipta segala sesuatu. Dan aku menyebut Dia Allahku. Di dalam kitab suci ada kata Kyrios yang bisa dikenakan untuk Tuhan, tapi juga bisa dikenakan untuk Tuan. Saudara kerja sama seseorang, saudara sebut dia Kyrios, yang kalau diterjemahkan adalah Tuhan. Loh, apa bedanya menyebut Tuhan sebagai Tuhan dengan menyebut orang sebagai Kyrios? Bedanya ada di dalam kondisi hati. Saya tahu saya sedang address siapa. Saya tahu saya sedang bicara tentang siapa. Maka di dalam hati yang penuh penghormatan, di dalam hati yang penuh sujud, saya mengatakan Tuhanku, Allahku. Nah, ini penting untuk kita pahami dengan jelas. Maka istilah yang bisa merujuk kepada berbagai hal menjadi istilah yang suci karena kondisi hati kita tahu. Saya tidak sedang bicara tentang level ciptaan. Saya sedang berbicara tentang Sang Pencipta. Nah, saudara, kita sangat perlu untuk memberikan pembedaan ini. Karena kita hidup di tengah-tengah budaya berbahasa
yang sangat penuh dengan kedangkalan, sangat penuh dengan ucapan yang dilempar dengan sembarangan, yang sangat penuh dengan menggunakan kata Tuhan untuk hal-hal yang tidak bermakna. Nah, maka pada khotbah hari ini kita akan coba gali apa yang Alkitab berikan kepada kita untuk kita mulai menghargai nama yang hanya dikenakan kepada yang kudus. Meskipun istilahnya bisa dipakai untuk banyak hal, tapi kondisi hati saya berikan untuk menyebut tentang Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi. Saudara, ketika para Taurat, para scribes, mereka salin kitab suci, begitu sampai pada nama Allah, mereka menunjukkan kondisi hati mereka. Dengan mereka berhenti, mereka ganti pena yang digunakan dengan tinta yang digunakan, dengan pena khusus dan tinta khusus untuk menulis nama Allah yang dirujuk atau yang dimaksudkan untuk menyebut nama Tuhan Sang Pencipta. Lalu mereka sebelum memegang pena yang baru itu, mereka akan ganti pakaian mereka dengan pakaian yang khusus. Lalu setelah itu mereka akan tulis nama Tuhan. Baru setelah itu mereka letakkan pena, mereka ganti jubah mereka dengan jubah yang biasa, dan mereka melanjutkan menulis. Ini untuk menunjukkan perbedaan nama Tuhan itu bukan hanya di kata-kata, tapi ada di dalam kondisi hati dan di dalam tubuh yang bersifat ibadah. Menyebut nama Tuhan dengan hormat, menyebut nama Tuhan dengan perasaan sujud. Nah, maka perlu bagi kita untuk melatih hal ini. Jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan bicara tentang Dia di dalam kondisi hati yang tidak hormat kepada kehadirannya. Apakah yang Alkitab jelaskan tentang nama Tuhan? Saudara, di dalam percakapan dengan Musa, di dalam Keluaran pasal yang ketiga, Tuhan mengatakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, aku menyatakan akulah Allah mereka. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, Tuhan menyatakan diri kepada Musa dengan nama Yahweh, YHWH atau Yod He Vav He. Ini merupakan satu nama yang sangat penuh dengan hormat. Tuhan mengaitkan nama ini bukan sebagai nama personal untuk dipanggil lalu dia menoleh ya, tapi sebagai cara untuk menghargai komitmen perjanjian yang dia berikan kepada manusia. Untuk menghargai komitmen ini, panggillah aku dengan nama Allah perjanjian, dengan nama Yahweh. Nah, ini merupakan nama yang sangat-sangat agung, karena Tuhan sendiri memperkenalkan diri kepada Musa. Aku adalah aku, Ehyeh Asyar Ehyeh, yang dianggap menjadi asal kata yang nanti berkait dengan kata Yahweh. Nah, saudara, penamaan ini bukan penamaan yang boleh dipahami hanya di dalam kekudusan kata-kata, tapi di baliknya ada makna yang sangat mendalam. Apakah yang dikaitkan dengan nama Tuhan? Yang dikaitkan dengan nama Tuhan adalah isi perjanjian dan pihak yang melakukan perjanjian dengan Dia. Waktu kita menyebut nama Tuhan, kita tidak hanya menyebut nama Tuhan, tapi kita menyebut apa yang Tuhan lakukan di dalam relasi, di dalam perjanjian, dan siapa yang dilibatkan di dalam perjanjian itu. Saudara, ketika dua orang menikah, mereka tidak lagi dua tapi jadi satu. Waktu kita menyebut nama laki-laki, nama perempuan akan di-include di dalam kata nyonya. Nah, biasanya di dalam pemberkatan nikah ada perkenalan keluarga baru setelah diberkati. Nanti saudara Jordan akan mengalami. Saudara Jordan sekarang sedang ada pengutusan di pusat, makanya nggak hadir di sini. Atau hadir ya? Bolos pengutusan dan ada di sini. Oh tidak, bolos di sini dan ada di pengutusan. Dia lebih takut bolos pengutusan daripada bolos di sini. Nah, dia sedang diutus karena kemarin sudah diwisuda. Jadi dia sudah kuliahnya. Dan sekarang diutus. Nanti kapan nikahnya? Desember, awal Desember. Nanti awal Desember saudara Jordan akan menikah dengan yang sekarang jadi pacarnya. Lalu nanti akan diperkenalkan. Ini bukan nubuat, karena ini pasti terjadi. Kita sekarang memperkenalkan Bapak Jordan dan Nyonya. Loh, kok Nyonya? Nyonyanya siapa? Nyonyanya Pak Jordan. Kenapa bisa jadi nyonyanya Pak Jordan? Karena sudah diikat di dalam pernikahan. Nah, saudara, ketika kita mengatakan Engkau Tuhan, Engkau adalah Allahku, di dalam kata Tuhan atau Yahweh, bukan hanya Tuhan yang ada, namun juga perjanjiannya dan juga umat yang diikat dengan perjanjian. Itu dikaitkan oleh Tuhan dengan dirinya. Ini nama yang sangat indah ya. Waktu kita mengatakan Tuhan,
Tuhan mengatakan, engkau memanggil aku yang melibatkan engkau dalam perjanjian bersama dengan aku. Tuhan menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah hadir tanpa umat. God will not be without his people. Tiap kali Tuhan menyatakan diri, umatnya akan dilibatkan. Tiap kali Tuhan memberikan sesuatu, umatnya akan dilibatkan. Tiap kali Tuhan menjalankan rancangannya, umatnya akan dilibatkan. Inilah keindahan nama Tuhan. Maka kita bisa lihat nama Tuhan menunjukkan keagungan Dia. Tapi ada yang kedua, nama Tuhan menunjukkan kerelaan Dia untuk melibatkan, inklusi, menginclude kita. Kita di-include untuk bersama dengan Dia. Engkau adalah umat perjanjianku, maka engkau pun akan ada berkait dengan Tuhan ketika nama Tuhan disebut. Saudara, ini sesuatu yang tidak dipikirkan dan tidak pernah ada di dalam pikiran budaya penyembahan berhala manapun, dan tidak pernah ada di dalam tradisi agama sampai saat ini. Tidak ada agama yang memahami Allah yang melibatkan umatnya di dalam namanya. Siapakah engkau? Aku adalah yang ada di dalam dirinya sendiri. Yahweh atau Ehye, Asher Ehye. Apa arti nama ini? Nama ini berarti saya tidak akan pernah lepas engkau sebagai umat. Dan ketika aku dituju dengan perkataan ini, engkau dilibatkan di dalamnya. Saudara, ini tidak mungkin dipahami oleh agama manapun. Karena tidak ada agama mengerti Allah Tritunggal. Apa kaitannya Allah Tritunggal dengan ini? Allah Tritunggal adalah Allah yang melibatkan pribadi yang lain. Tidak pernah bertindak demi diri dan tidak pernah bertindak hanya diri. Dia bertindak dengan melibatkan pribadi yang lain dan dia bertindak di dalam memuliakan pribadi yang lain. Sang Bapa meninggikan sang anak. Sang anak meminta seluruh umat yang dia tebus sujud kepada sang Bapa. Sang Roh Kudus menyatukan seluruh umat yang percaya dengan sang anak, dan sang anak menundukkan diri dan seluruh umat yang dia tebus kepada sang Bapa. Inilah Allah Tritunggal. Tidak ada kemungkinan kita mengenal Allah yang sejati kecuali Allah yang sejati itu adalah Allah Tritunggal. Saudara, John Calvin punya konsep teologi trinitarian yang sangat indah sekali. Dia mengatakan di dalam teologi ada yang disebut dengan bahasa akomodatif. Misalnya, waktu kita mengatakan Allah mengulurkan tangannya. Nah, pertanyaannya, apakah Allah punya tangan? Perlukah Allah punya tangan? Allah pencipta tangan, Allah tidak perlu tangan. Allah tidak perlu tangan untuk memegang. Allah adalah pencipta segalanya, Dia yang menggerakkan segalanya. Dia tidak memerlukan tangan. Tapi kenapa dikatakan Allah mengulurkan tangan? Oh, ini namanya bahasa akomodatif. Ini digunakan supaya kita bisa punya gambaran tentang siapa Dia dengan cara yang membuat kita kenal Dia di dalam level bahasa dan istilah kita. Ini namanya bahasa akomodatif. Tapi ketika bicara tentang Tritunggal, Calvin mengatakan ini bukan bahasa yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran supaya kita mengerti. Doktrin Tritunggal sedang menjelaskan nama Allah di dalam dirinya sendiri. Maka Calvin mengatakan kita tidak bisa berpikir tentang yang satu kecuali melibatkan yang lain juga. Nah, ini kutipan Calvin dari para bapak gereja, bukan murni dari Calvin. Jadi Tritunggal bukan cara Allah untuk memberikan pengertian kepada kita yang rendah supaya kita bisa tangkap sedikit tentang Dia dengan bahasa yang dimodif atau bahasa yang direndahkan. Tidak. Doktrin Tritunggal adalah pernyataan tentang Allah semurni-murninya sebagaimana adanya Dia. Dia adalah yang 3 pribadi dan 1 substansi. Dan ini sulit untuk kita pahami dengan cara yang mudah ya. Ini sesuatu yang harus kita gumulkan untuk pahami. Dan memang tidak mudah memahami tentang Tritunggal, tapi inilah Allah. Nah, Allah Tritunggal adalah Allah yang di dalam 3 pribadinya melibatkan satu sama lain di dalam pekerjaan, di dalam pernyataannya, dan di dalam tujuan dari pekerjaannya. Bapa menunjukkan seluruh karyanya untuk Sang Putra. Sang Putra memberikan seluruh tujuannya untuk memuliakan Sang Bapa. Dan Roh Kudus menjadikan dirinya sebagai ikatan cinta kasih antara Bapa dan Anak. Menjadikan dirinya ikatan cinta kasih antara Anak dan umat. Nah, ini semua menunjukkan bahwa Allah tidak boleh dipahami cuma satu pribadi. Agustinus mengatakan jika engkau memahami Allah cuma satu pribadi, engkau akan sulit memahami Allah yang mengasihi. Bagaimana Dia mengasihi kalau Dia tidak melibatkan pribadi yang lain? Dan di dalam nama Tuhan, Tuhan bukan cuma melibatkan 3 pribadi di dalam dirinya, di dalam Allah Tritunggal, tapi Dia melibatkan umatnya ke dalam namanya. Maka saudara, bagaimana kita tidak menghargai nama Tuhan kalau Tuhan menghargai kita di dalam namanya?
Di dalam namanya terkandung perjanjiannya dengan umat. Dan umat dengan rendah hati mengatakan, Tuhan, kami yang tidak layak bagaimana boleh dimasukkan? Kami yang tidak layak bagaimana bisa dilibatkan? Nah, saya ingin pakai contoh yang kebangetan, keterlaluan. Tapi saya nggak bisa pikir contoh yang lain. Saya pakai contoh Pendeta Stephen Tong dan rekan-rekan. Pendeta Agus pernah pakai strategi ini ya. Dia kalau waktu humas KKR regional, dia yang jadi pengkhotbah dan dia juga humas. Lalu dia kasih undangan ke sekolah. Nanti ajak anak-anak ke kebaktian ini ya. Lalu dia lihat, oh ini siapa yang khotbah? Wah, Pak Agus pakai strategi begini. Anda kenal Pendeta Stephen Tong? Wah, kepala sekolahnya bilang, kenal. Udah semangat, oh Pak Tong mau khotbah. Lalu Pak Agus bilang, nah ini rekannya. Oh, yang khotbah siapa? Rekannya. Rekannya siapa? Rekannya Pendeta Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong? Iya. Jadi dia khotbah? Oh enggak yang khotbah rekannya. Oh siapa namanya? Namanya enggak penting. Yang penting dia rekannya Stephen Tong. Gitu ya. Nah, saudara, ini kan melekatkan nama rekan ke Pak Stephen Tong. Ya ini contoh remeh lah. Tapi sedikit memberikan kita pengertian. Kalau ada speak, selalu ditulis Pendeta Stephen Tong dan rekan-rekan. Pak Tong sudah berkali-kali bilang, jangan tulis rekan-rekan, tulis namanya. Tapi yang lain yang bilang, janganlah. Karena kayaknya kalau tulis nama mengurangi efek kedatangan gitu ya. Lalu kenapa pakai kata rekan-rekan? Karena mau nebeng namanya Pak Stephen Tong. Kenapa nebeng namanya Pak Stephen Tong? Karena Pak Stephen Tong yang Tuhan sudah bangkitkan. Punya nama yang diingat orang. Punya nama yang menjamin. Karena dia sudah melayani dengan setia berpuluh-puluh tahun. Orang mengatakan, oh kalau Pak Stephen Tong, pasti saya bisa dapat sesuatu. Nah ini menjadi jaminan. Kalau begitu bagaimana ya supaya kita hamba-hamba Tuhan yang belajar dari Pak Stephen Tong bisa sedikit ditolong. Kita belum melayani selama Pak Stephen Tong. Kita juga tidak mempunyai kekuatan dan kuasa yang Tuhan berikan kepada dia di dalam level yang sama. Kalau begitu bagaimana supaya nanti orang juga bisa percaya hamba-hamba Tuhan yang lain? Ya kita kaitkan dulu nama kita ke Pak Pendeta Stephen Tong dengan istilah rekan-rekan. Nah mungkin saudara bisa pakai itu untuk humas Natal Karawaci ya. Karawaci nanti ada Natal. Siapa yang khotbah? Anda tahu Pak Stephen Tong? Wah, Pak Stephen Tong mau ke Karawaci, rekannya yang ke Karawaci. Nah bisa ya. Loh, kenapa? Karena nama Pak Stephen Tong yang lebih dikenal. Nah saudara bayangkan, ini bukan Pak Stephen Tong. Ini pencipta Pak Stephen Tong. Ini Tuhan. Tuhan mengatakan, aku dikenal sebagai Allah perjanjian. Langsung orang tanya, dia ikat perjanjian dengan siapa? Dengan umatku. Keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Dengan Israel. Dan sekarang dengan anak tunggalnya itu Kristus dan dengan gerejanya. Jadi Tuhan melibatkan kita di dalam dirinya. Waktu dia menyatakan namanya. Maka kalau saudara mengatakan, ayo kita hargai nama Tuhan. Ditanya kenapa? Bukan hanya karena nama Tuhan itu tinggi. Tapi yang kedua, karena Tuhan rela melibatkan kita di dalam namanya. Nah untuk melibatkan kita di dalam namanya, Tuhan memilih nama bagi dia yang akan membuat orang tahu hal apa yang dia siap lakukan untuk umatnya. Di dalam nama Tuhan di kitab suci, ada banyak yang disebut dengan compound names. Ini artinya nama yang melibatkan dua kata atau lebih. Misalnya siapakah Tuhan? Dikatakan dia adalah El Shaddai. Ini bahkan ada lagunya ya, gak usah dinyanyikan sekarang. Nah saudara, waktu dikatakan Allah adalah El Shaddai, apa artinya? Orang salah mengerti dengan mengatakan El Shaddai artinya dia yang maha kuasa. Karena seperti ada breastplates, seperti ada pelindung dada. Tuhan adalah Allah yang kuat, yang penuh dengan kuasa. Tapi ketika diselidiki, ternyata El Shaddai punya makna nama yang unik sekali. El Shaddai artinya adalah Allah adalah pemberi susu kepada anak-anaknya. Seperti seorang ibu menyusui bayi. Allah adalah Allah yang gendong umatnya. Seperti ibu menggendong bayinya. Di sini ada ibu-ibu ya. Waktu ibu-ibu dulu menggendong bayi, kayak apa sih gendongnya? Pernah ada yang angkat bayinya pakai kaki terus, ini anakku. Nggak mungkin ya. Engkau akan gendong baik-baik, taruh kepalanya di tangan supaya kepalanya bisa beristirahat dengan tenang. Lalu engkau akan menyusui bayi ini dengan penuh cinta kasih, dengan perasaan kagum. Tuhan memelihara anak yang kecil ini lewat saya. Tubuh saya dan juga pelukan saya, cinta saya dan kehadiran saya dipakai untuk menopang hidup dari bayi yang mungil ini. Nah saudara sekalian, inilah nama yang bisa dikaitkan dengan El Shaddai. Siapakah Allah?
Allah adalah Allah yang menggendong Israel atau gerejanya sekarang. Seperti ibu menggendong bayinya. Dia akan gendong dengan hati-hati. Dia akan berikan susu. Dia akan berikan pemeliharaan. Dia akan berikan hidup. Dia akan berikan penjagaan. Dia akan menyatakan cinta kasih, kelemah lembutan, perhatian, dan juga perlindungan untuk anak-anaknya. Ini gambaran indah sekali ya. Maka kata El Shaddai tidak berarti Allah Maha Kuasa. El Shaddai artinya adalah Allah, pemelihara umatnya. Allah yang menyusui bayinya. Dan bayinya adalah Israel. Jadi nama ini gak ada arti kecuali dikaitkan dengan Israel. Nama ini tidak ada kemungkinan untuk kita pahami dengan cara yang benar. Kecuali kita mengingat Allah dan kita mengingat umatnya. Disatukan di dalam relasi. Relasi apa? Relasi bapa dengan anak atau relasi ibu dengan bayinya. Seperti yang dinyatakan di sini. Lalu ada kata-kata lain seperti Yahweh Sabaoth atau Yehovah Zebaoth. Yahweh Sabaoth, apa artinya ini? Ini adalah Allah yang jadi pemimpin perang. Tuhan yang memimpin pasukan. Pasukan apa ini? Ini pasukan malaikat. Dia adalah pemimpin dari begitu banyak malaikat yang siap berperang. Nah, di dalam tradisi Yahudi, malaikat itu kerjanya berperang dengan meminjam tentara manusia, lalu hadir di tengah-tengah tentara manusia untuk berperang. Ini maksudnya malaikat berperang. Saudara ingat ya cerita ketika Daud akan berperang, lalu sebelum maju, Daud bilang, tunggu. Jangan maju dulu. Lalu semua tentaranya tahan diri. Kenapa Tuhan? Kapan kita maju? Lalu Raja Daud mengatakan, saya doa dulu. Lalu dia doa ke Tuhan dan Tuhan mengatakan, tunggulah sampai engkau mendengar derap langkah kuda di atas. Waduh, itu keren banget ya. Bayangkan lagi perang ada gedubuk, langkah kuda di atas. Kalau sekarang kita dengarnya suara pesawat di atas. Nah saudara, Daud mengatakan tunggu. Karena Tuhan suruh saya tunggu. Kenapa? Tunggu apa? Tunggu langkah kuda di atas. Langkah kudanya siapa? Malaikat. Oh jadi malaikat akan berperang. Malaikat akan berperang. Lewat apa malaikat berperang? Lewat kita berperang. Jadi saudara gak bisa bilang malaikat berperang, ya sudah malaikat aja berperang. Enggak, malaikat berperang menyertai tentara umat Tuhan berperang. Nah, maka Tuhan adalah panglima. Dia pimpin seluruh pasukan malaikat siap untuk berperang. Berperang dengan siapa? Dengan umat Tuhan. Ini menggairahkan sekali. Saudara menyadari peperangan yang kita lakukan adalah peperangan dengan kehadiran malaikat. Wah, hal seperti ini membuat kita berani. Siapa bisa melawan kita? Saudara, ketika Daud berperang, Daud sadar yang dia perangi bukan cuma tentara yang kelihatan mata. Yang dia perangi juga iblis yang gak kelihatan. Dia memerangi kuasa si jahat karena dia berperang secara fisik dengan tentaranya. Dan malaikat Tuhan berperang bersama dengan tentaranya untuk hal-hal yang berkait dengan rohani. Itu sebabnya dikatakan untuk orang Israel sebelum berperang, sucikan diri demi para malaikat. Nah ini demi para malaikat ini penting. Saudara akan menemukan ini dalam tradisi Yahudi ya. Kalau orang Yahudi mau berperang, mereka nggak boleh mabuk, mereka nggak boleh minum wine, mereka tidak boleh hubungan seks. Kenapa tidak boleh? Mereka harus menguduskan diri. Kenapa menguduskan diri? Demi malaikat. Apa artinya demi malaikat? Artinya waktu engkau perang, malaikat akan menyertai kamu berperang. Kamu nggak perang sendiri, kamu berperang dengan malaikat. Umat Tuhan waktu perang bukan hanya menangani hal yang bersifat dunia. Umat Tuhan waktu berperang akan punya dampak di dalam hal dunia rohani. Di dalam pembukaan dari film Gladiator, ini film tahun 2000 sudah lama sekali ya. Ini menunjukkan usia saya berapa. Enggak menunjukkan. Cuma ketahuan paling enggak saya enggak mungkin usia berapa gitu ya. Nah di dalam film Gladiator ada kata-kata dari si Gladiator ya. Dia pimpin pasukan Romawi mau perang dengan suku Jerman. Lalu dia mengatakan, hei pasukanku, apa yang kita lakukan sekarang akan bergema di kekekalan. Wah itu kalimat bagus sekali. Tapi sayang hanya orang, bukan sayang, dan untungnya hanya orang Kristen yang akan menikmati ini. Apa yang kau lakukan bukan cuma berdampak di bumi, tapi juga berdampak di dalam dunia rohani. Nah ini sudah diketahui orang Israel dari waktu perjanjian lama. Kalau kami berperang, malaikat Tuhan ikut. Dan waktu kita berperang, Tuhan berperang bagi kami. Dan kemenangan kami adalah kemenangan di dalam dunia yang kelihatan di sini. Dan juga di dalam dunia rohani. Di mana setan mengacaukan dan mengganggu umat Tuhan. Nah maka saudara, gak ada tempat untuk takut sama setan. Kadang-kadang kita ditakut-takuti dengan film. Sehingga kita ketakutan dengan setan yang bisa menggerakkan barang. Barang gerak sedikit, setan. Saya pernah dengar teman saya mengatakan, dia nginep di salah satu cabang dari GRI, gak usah sebut di mana ya, cabang berhantu.
Pokoknya bukan Karawaci, meskipun Karawaci juga katanya berhantu. Dia mengatakan, wah kalau pelayanan di Sabang itu, di pastorinya, di tempat nginep, menakutkan. Kenapa? Barang bisa gerak sendiri. Saya mengatakan barang gerak, iya. Bayangkan odol bisa pindah. Lalu saya tanya ke dia, prestasi pindahin odol itu hebatnya segimana ya? Saya bisa pindahkan odol berkali-kali. Dan gak ada yang takut sama saya. Sudah kalau saya pindahkan odol di kamar mandimu lalu engkau jadi takut. Ada kehadiran Pak Jimmy. Apa yang akan dilakukan Pak Jimmy? Menggeser odolku. Lalu kita takut sama setan dengan cara seperti ini. Oh bahaya Pak. Ada hantu di rumah saya. Kenapa? Karena dia bisa gerakin odol. Ya sudah cuma gerakin odol, jiwamu gak akan apa-apalah. Odolnya harmless. Cuma menggerakkan odol. Paling sudah tambah susah untuk jangka, untuk bersihkan gigi itu aja. Jadi kalau bisa bilang ke hantu, kalau boleh ya gerakan odol mendekat ke saya. Jangan menjauh. Please help me. Mungkin dia bisa dilatih juga untuk gerakan benda-benda lain. Kalau engkau perlu gelas, hantu tolong gerakan gelas ke sini. Hantu gak akan buang waktu untuk lakukan inilah. Kalau Pak Tong bilang itu hantu kindergarten yang cuma mau ngajak main. Wah Pak kalau ada hantu kayak gini saya tetap takut Pak. Tolong kasih cara untuk usir. Cara untuk usir ya panggil guru TK untuk ajak dia main keluar. Nah saudara, setan gak kerja itu. Setan kerja bikin umat Tuhan hancur. Setan kerja untuk menawarkan keindahan palsu. Dan Tuhan mengingatkan waktu engkau perang. Engkau bukan cuma tangani hal yang kelihatan. Tuhan akan pimpin para malaikat menangani hal yang engkau tidak mungkin lakukan. Nah ini disadari Daud. Makanya Daud punya keberanian berperang. Dia mengatakan Tuhan engkau melatih saya memegang pedang. Engkaulah yang memimpin saya di dalam mengalahkan musuh-musuh. Saya tidak pernah berperang sendiri. Pasukannya tidak pernah perang sendiri. Ini yang Tuhan latih untuk Gideon sadari. Gideon sadar gak sih waktu engkau perang kau gak sendiri. Tuhan masa cuma 10.000 kurang. Tuhan bilang gak, suruh mereka pulang. Suruh pulang, bilang yang takut pulang. Waktu Gideon lihat pasukannya begitu banyak. Lalu Tuhan mengatakan, Gideon bilang ke pasukannya, yang gak ngerti perang pulang. Waduh. Gideon sambil ngomong sambil doa. Tolong gak ada yang pulang. Rekan-rekan, terima kasih sudah hadir. Tapi Tuhan bilang yang tidak mengerti perang silakan pulang. Lalu berapa ratus orang pulang. Waduh Gideon mulai takut. Tapi Tuhan bilang lagi. Sekarang bilang yang takut suruh pulang. Suruh pulang lagi. Mungkin Gideon pakai bahasa diperhalus sedikit. Saudara-saudara jangan takut ya. Kita gak boleh takut oke? Pokoknya kita jangan takut. Nah yang takut boleh pulang. Tiba-tiba 1.000 pulang atau 2.000. Dia makin kaget. Waduh kok pulang lagi? Tuhan bilang yang tidak mau karena mempunyai tanggung jawab. Yang tidak mau perang karena harus urus ini urus itu. Suruh pulang. Pulang lagi. Wah sudah bayangkan kalau saya begini ya. Yang takut ibadah pulang. Yang ada urusan jemuran belum diangkat segera pulang. Gideon mengatakan yang mau ada urusan apa silakan pulang. Lalu semua pulang. Tinggal 3.000. Sudah tinggal 3.000 Tuhan mengatakan seleksi lagi. Aduh seleksinya ini lebih ketat daripada masuk pasukan marinir loh. Nah maka Tuhan mengatakan sekarang suruh mereka minum. Yang minum angkat air sampai ke atas. Mereka jadi tentaramu. Dan ternyata cuma 300. Dikit sekali. Dan ada penafsir mengatakan sepertinya di dalam kelelahan berjalan jauh. Orang akan minum dengan ceburkan muka ke air. Itu wajar. Yang angkat air ke sini dalam kondisi haus. Adalah orang-orang yang pinggangnya sudah sakit. Jadi sudah jalan jauh sudah sakit pinggang. Aduh. Engkong encok gitu ya. Nah mereka ini yang angkat air masukkan ke mulut dan bayangkan orang ini yang dipakai berperang. Gimana Gideon gak stres? Tapi di tengah stres Tuhan suruh Gideon nguping. Jadi ternyata nguping boleh dalam zaman perang. Ayo nguping. Gideon nguping. Hei, ini ada yang bicara di perkemahan musuh-musuh Gideon. Orang-orang Amalek bicara. Saya mimpi loh. Mimpi apa? Mimpi ada keping jelai yang bergulir lalu menghancurkan seluruh perkemahan kita. Ini mimpi aneh sekali ya. Bayangkan cornflakes menghancurkan seluruh perkampungan, perkemahan musuh. Lalu dia mengatakan itu Gideon. Gideon kaget, namaku disebut. Mereka takut sama saya. Nah baru Gideon tahu Tuhan mau berperang bersama dengan dia. Dan pasukan malaikat menyertai. Apakah pasukan malaikat menyertai? Iya. Maka Gideon bisa menang. Nah ini pengertian yang indah sekali. Tuhan tidak mau dirinya dilepas dari umat. Dan ketika dia mengatakan aku adalah panglima pasukan malaikat. Apa maksudnya? Maksudnya kalau engkau perang, pasukan malaikat Tuhan ini yang akan diturunkan untuk menolong engkau. Saudara di dalam dunia permiliteran ya, ada SAS dari Inggris, kemudian juga ada pasukan khusus dari Amerika yang sering kali diterjunkan untuk menolong tentara-tentara di dalam peperangan tertentu. Dan di dalam wawancara dari ketika ada
ketika perang Irak dan Amerika yang membuat akhirnya Irak diduduki oleh Amerika dan dalam hal pencarian senjata pemusnah massal. Ada satu orang tentara diwawancara dan dia mengatakan ada perasaan tenang ketika pemerintah Amerika memutuskan akan deploy, akan taruh pasukan khusus ini. Karena satu dari mereka bisa bikin kacau ribuan orang. Nah, ini adalah pasukan dilatih dengan cara sangat khusus, dengan cara yang mungkin akan mematikan orang yang tidak punya kesanggupan. Ini pasukan yang sangat spesial. Dan Tuhan mau mengatakan, aku adalah pemilik pasukan malaikat. Aku akan taruh pasukanku kalau umatku berperang. Aku tidak akan pernah biarkan umatku berperang sendirian. Tapi saudara, kalau disuruh maju, mesti maju. Gak boleh berhenti. Kalau disuruh berhenti, mesti berhenti, gak boleh maju. Waktu orang Israel disuruh berhenti, jangan serang kota berikutnya sejak Yeriko. Yeriko sudah ditaklukkan, tapi kemudian kota yang berikut mereka kalah. Kenapa mereka kalah? Karena mereka tidak setia di dalam hal yang harusnya dikuduskan untuk Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, jangan perang. Kalau kamu berani maju perang, kamu akan kalah. Dan mereka nekat maju dan mereka kalah. Jangan maju kalau Tuhan tidak suruh maju. Jangan tidak maju kalau Tuhan suruh maju. Ini sesuatu yang harus kita pahami karena Tuhan akan kirim pasukannya menyertai kita. Nah, maka nama Tuhan itu siapa? Nama dia adalah Yahweh Sabaoth. Apa artinya? Dialah pemimpin pasukan besar dari malaikat. Apa kaitannya dengan umat Tuhan? Kalau engkau berperang, inilah pasukan yang akan Tuhan kirimkan kepadamu. Lalu apalagi nama Tuhan? Dia juga disebut dengan nama El-Chai. Ada banyak sekali compound names di Alkitab. Saya tidak mungkin bahas satu persatu. Siapakah dia? El-Chai. Apa itu El-Chai? El-Chai adalah Allah yang hidup. Apa arti Allah yang hidup? Artinya adalah siapapun yang berpaut kepada dia, orang itu akan memiliki hidup. Saudara, banyak orang hidupnya enggak hidup. Kenapa hidup tidak hidup? Karena tidak menikmati hidup di dalam Tuhan. Banyak dari kita, saya termasuk, adalah orang-orang yang ditipu oleh dosa. Sudah hidup di dalam dosa, pikir dosa itu nikmat. Begitu mau kembali ke Tuhan baru sadar, oh Tuhan, hidup yang sejati hanya ada di dalam berpaut kepada Tuhan. Hanya ketika Tuhan saya jadikan tempat aku bergantung. Hanya ketika Tuhan saya jadikan sekutu yang memimpin saya, baru saya memiliki hidup. Saudara, ketika ada KKR regional, waktu itu dari tim GRI Malang. Ternyata ada beberapa orang Aufi gak bisa ikut. Akhirnya Aufi cadangan yang diturunkan. Nah, tim Aufi cadangan ini adalah orang-orang yang bersemangat, punya jiwa yang semangat tinggi, tapi punya skill yang rendah. Malu masih baru. Nah, jadi ketika kita susun alat, mereka sudah siapkan semua, kemudian mau tes, nggak bisa nyala. Coba cek, kok nggak nyala ya? Mereka bingung, mereka set ini, mereka set itu, semua panik. Kenapa ini nggak nyala? Apakah alatnya rusak? Lalu mereka telepon Aufi senior. Waktu itu mereka belum kenal Alfred, jadi nggak ada yang telepon Alfred. Nah, mereka telepon Aufi senior, aduh gimana gak bisa nyala, coba pencet ininya, sudah coba cek, sudah dicolokin ininya belum, udah, coba mikrofonnya udah nyala, udah, harusnya udah, tapi kenapa lampunya gak ada yang nyala, semua panik. Akhirnya semua bingung, yang ditelepon juga bingung, coba set ini, coba set itu. Akhirnya lama-lama yang ditelepon mulai tanya, tunggu, listriknya nyala apa enggak? Oh iya ya, ini gak ada lampu yang nyala loh, coba mereka cek, ternyata seluruh stop kontak memang mati. Waduh, kalau ini gak ada listrik namanya. Akhirnya mereka cari bagaimana cara nyalakan bagian stop kontak yang ini. Dan ketika ditemukan bisa nyala, baru nyala semua. Nah, saudara, kenapa bisa nyala? Sudah connect dengan sumber listrik. Kalau gak connect gak bisa nyala. Saudara tahu tidak, hidup kita tidak didesain sendiri. Saudara gak boleh sendirian. Saudara gak bisa tanpa Tuhan. Hidupmu tidak boleh tanpa Tuhan. Suami istri, apakah engkau ada Tuhan di tengah-tengah relasimu? Orang tua dan anak, apakah ada Tuhan di tengah-tengah engkau? Waktu engkau kerja, ada Tuhan atau tidak? Dan Tuhan tidak pernah kerja dengan diam. Dia akan kerja dengan memimpin. Sudahkah engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan? Jika tidak, engkau belum hidup. Jika engkau tidak serahkan hidup kepada Tuhan, engkau menikmati hidup yang palsu. Mari singkirkan semua tipuan dari setan dan kembali kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber hidup. Dia adalah El-Chai. Kenapa disebut El-Chai? Karena dia mengatakan, jika engkau berpaut padaku, engkau akan hidup. Tuhan tidak bilang, aku hidup, siapapun tahu dia hidup. Yang Tuhan tanya adalah, apakah engkau sudah hidup? Ini pertanyaan yang sama untuk saudara. Are you alive? Are you living? Apakah engkau sedang hidup?
Atau engkau cuma bernafas, engkau cuma sekadar survive, engkau cuma sekadar menjalani hari demi hari. Tidak ada pengharapan, tidak ada kesucian, tidak ada kenikmatan, tidak ada keindahan. Di dalam kitab suci dikatakan siapa yang hidup di dalam dosa adalah hamba dosa. Jika engkau adalah orang yang terus tidak bisa kuasai emosimu, tidak bisa kuasai hawa nafsumu, tidak bisa kuasai keberdosaanmu, engkau tidak hidup. Mari kembali kepada Tuhan. Dan tidak mungkin orang kembali kepada Tuhan tanpa menanggalkan dosanya. Yang hidup kasar, berhentilah kasar sebab engkau sedang mati. Jika engkau bicara kasar kepada pasangan, engkau terus bertindak kasar dengan tangan, engkau terus bertindak kasar dengan kata-kata, cuma tahu meremehkan orang, engkau mati, engkau tidak hidup. Kalau engkau mengatakan, orang yang bersama saya itu yang mati. Saya suka maki-maki istri saya suka kasar terhadap pasangan saya mati. No, pasanganmu dilindungi oleh Tuhan, engkau yang mati. Maka saudara, siapa berdosa dia mati. Dia kelihatan hidup, dia seperti menjalani hidup, tapi dia mati. Tapi Tuhan mengatakan, siapa berpaut padaku, dia hidup sebab aku adalah Allah yang hidup. El Chai. Nah ini indah sekali. Dan Tuhan Yesus mengaitkan El Chai dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam diskusi dengan orang-orang Saduki, orang Saduki bertanya, adakah kebangkitan? Kalau ada orang menikah, lalu pasangannya mati, dia boleh nikah lagi. Dia nikah lagi, pasangannya mati lagi. Dia nikah lagi, pasangannya mati lagi. Waduh, ini orang pembawa kematian. Habis pesta nikah, acara kedukaan. Lalu nanti di kebangkitan, dia pasangannya yang mana? Kan semua sudah menikah dengan dia. Lalu Tuhan mengatakan nanti di dalam kebangkitan gak ada pernikahan lagi. Karena kita semua menikah dengan Tuhan, dengan Sang Mesias. Lalu orang ini bagaimana dipahami kehidupan berikutnya? Tuhan mengatakan sudahlah, kamu gak mau tanya itu kan? Kamu gak mau tanya di dalam langit dan bumi yang baru dia nikah dengan siapa. Yang kamu mau tanya beneran ada kebangkitan atau enggak. Kamu gak percaya ada kebangkitan. Saya mau kasih tahu. Kalau engkau tidak percaya ada kebangkitan. Mengapa Allah disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Dan dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah orang mati. Kalau dia Allah orang hidup, yaitu El Chai. Berarti Abraham, Ishak, Yakub akan hidup. Loh mereka udah mati kok, mereka akan bangkit. Nah ini cara mengaitkannya ya. Jadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub diparalelkan oleh Tuhan Yesus dengan Allah yang hidup, El Chai. Maka nama Allah juga adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Loh kok boleh ya? Ada nama manusia ikut nyangkut di dalam nama Tuhan. Siapakah engkau ya Tuhan? Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Loh kok boleh? 3 manusia ini namanya dikaitkan kepada Tuhan. Tuhan mengatakan karena aku yang mau. Aku mengizinkan nama mereka ikut masuk di dalam nama Tuhan. Maka God compound name. Nama gabungan Allah. Termasuk Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ini Tuhan begitu agung menyatakan kecintaannya kepada umatnya. Begitu cintanya dia kepada umatnya. Dia mengizinkan umatnya berbagian di dalam nama dia. Nah maka saudara ketika Tuhan mengatakan lewat Musa. Engkau jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Harap kita mengerti ini. Penghargaan yang begitu tinggi yang Tuhan berikan kepada umatnya. Membuat kita merasa sangat-sangat rendah. Sangat tidak layak dan mengatakan Tuhan. Jika engkau menghargai kami di dalam namamu. Ajar kami menghargai namamu. Yang sudah engkau berikan kepada kami. Tuhan menghargai kita di dalam namanya. Mari kita belajar menghargai nama Tuhan. Bagaimana cara menghargai nama Tuhan? Bagaimana tidak menyebut namanya dengan sembarangan? Saudara, banyak hal yang perlu kita pahami. Dan kita akan jelaskan ini di dalam pertemuan yang berikut dengan lebih detail. Tapi ada satu yang sangat penting untuk kita pahami. Waktu Tuhan mengizinkan kita berbagian dengan namanya. Bukan sifat Tuhan yang diturunkan untuk jadi mirip kita. Tapi sebaliknya, sifat kita yang dinaikkan, dikuduskan, dan ditambahkan supaya mendekat kepada sifatnya Tuhan. Maka menguduskan nama Tuhan harus dengan menyadari hal ini. Jika dia rela melibatkan kita dalam namanya, jika namanya adalah nama perjanjian dengan umatnya, maka umatnya harus mempunyai sifat yang Tuhan mau ada pada kita. Di dalam teologi ini disebut sebagai sifat yang terkomunikasikan. Communicable attributes of God. Tuhan punya banyak sifat dan ada hal-hal yang tidak mungkin kita miliki. Allah adalah Allah yang maha kuasa. Kita tidak maha kuasa. Allah adalah Alfa dan Omega. Kita bukan Alfa dan Omega. Allah adalah Allah yang menjadi pemimpin.
atas semua ciptaannya. Kita bukan pemimpin atas seluruh ciptaan Tuhan. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Kita bukan pencipta. Nah, maka kita yang ciptaan tidak mungkin memiliki sifat-sifat ilahi yang tidak terkomunikasikan kepada kita. Tapi Tuhan ingin kita mendapatkan atribut-atribut Tuhan yang terkomunikasikan, yang Tuhan ingin ada pada kita. Nah, inilah yang harus kita ingat ketika kita mau menyebut nama Tuhan. Tuhan, jika namamu melibatkan kami umatmu, maka hidup kami juga melibatkan namamu. Tuhan bukan cuma melibatkan kita dalam namanya, dia juga melibatkan namanya di dalam kehidupan kita. Dan ini membuat kita sadar, kita sedang pikul nama dari Allah yang Maha Kuasa. Tuhan ingin kita punya sifat-sifat yang dia ingin tercirikan dari namanya. Apakah Allah itu Allah yang kudus? Ya. Maka mari belajar hidup yang kudus. Apakah Allah adalah Allah yang benar? Mari belajar hidup yang benar. Apakah Allah adalah Allah yang berfirman? Mari kita cerminkan hidup yang mencerminkan firman Allah. Apakah Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan? Iya. Kalau begitu mari kita cerminkan hidup yang penuh belas kasihan. Apakah Allah adalah Allah yang menghargai dan juga menghormati setiap pekerjaan yang dia kerjakan? Kalau begitu mari kita menjadi orang yang juga menghargai dan menghormati setiap aspek yang Tuhan mau kerjakan di dalam ciptaannya. Mari menjadi orang yang membawa nama Tuhan ke dalam dunia. Saudara, ini disadari oleh banyak orang. Salah satu yang menyadari ini adalah Polikarpus. Polikarpus ditangkap oleh seorang pemimpin Roma. Dan dia dituduh sebagai orang yang sudah menjadi Kristen. Dan karena itu harus dihukum mati. Di dalam zaman sebelum ada Edict of Milan di tahun 312 atau 313. Sebelum ada Edict of Milan yang ditandatangani oleh dua kaisar Romawi. Salah satunya adalah Konstantin the Great. Kekristenan dianggap sebagai agama yang menyimpang. Siapapun yang melaporkan orang Kristen sebagai Kristen, dia harus ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Nah, orang-orang akhirnya melakukan tindakan seperti ini sampai muncul seorang kaisar yang mengutus orang namanya Pliny the Younger. Pliny the Younger akhirnya keliling sekitar abad kedua atau abad ketiga awal. Dia keliling dan cari tahu seperti apa sih orang Kristen itu, dan dia sadar ternyata orang Kristen bukan seperti yang dituduhkan. Mereka bukan pembunuh bayi, ada yang tuduh orang Kristen pembunuh bayi. Ada yang mengatakan mereka suka minum darah dan makan daging manusia. Dan Pliny membuktikan itu enggak benar. Mereka adalah orang yang suka menyanyi dan nyanyiannya merdu sekali. Nah, ini ciri orang Kristen dulu. Harap ciri orang Kristen sekarang masih mirip ya. Merdu. Nah, lalu apalagi cirinya? Mereka sangat welcome. Sangat penuh cinta kasih. Mereka sangat penuh belas kasihan. Mereka juga mengagungkan Yesus yang katanya bangkit. Meskipun kita semua tahu dia sudah mati. Ini tulisan Pliny. Berarti kalau ada yang mengatakan Yesus itu tokoh historis enggak sih? Benarkah dia ada dalam sejarah? Pliny menulisnya. Yesus adalah tokoh historis. Pliny mengakuinya dalam tulisan dia. Dia bukan orang Kristen. Nah, maka Pliny melaporkan ini kepada Kaisar Roma. Dan Kaisar Roma bikin aturan. Orang Kristen tidak boleh dihukum karena Kristen. Orang Kristen boleh dihukum karena kejahatannya, tapi bukan karena Kristen. Nah, ini ada perubahan. Akhirnya di Edict of Milan ini ditekankan menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Orang Kristen sama dengan warga lain. Agama Kristen adalah agama yang diizinkan dan sah untuk dipraktekkan di dalam kekaisaran Romawi. Nah, maka saudara sekalian, pada saat sebelum ada Edict of Milan, pada saat Polikarp hidup, dia tidak mengalami kenikmatan orang-orang Kristen di dalam zaman Konstantin. Nah, ketika itu dia ditangkap dan dia dituduh sebagai orang Kristen. Hukuman bagi orang Kristen adalah dihukum bakar sampai mati. Lalu Polikarp diadili dan salah satu pretor, pemimpin Roma pada saat itu, dia tanya kepada Polikarp, "Sekarang demi kesucian nama Kaisar, kutuklah Tuhanmu dan saya akan bebaskan kamu dari hukuman." Saudara, Polikarp mengatakan, "Saya hidup selama 80 tahun lebih, 85 atau 86. Dan saya tidak pernah menemukan Tuhan melakukan hal yang pantas membuat saya mengutuk dia. Maka saya tidak akan melakukannya." Kenapa tidak? Karena hidupku, ini perkataan bukan dia, ini saya coba memberikan pengertian kenapa Polikarp bicara ini. Karena sepanjang hidup saya mencerminkan nama Tuhanku. Dan di saat ini saya tidak mau mengucapkan apapun yang membusukkan namanya. Saudara, kalau orang mengatakan kutuk, lalu kutuk itu dikenakan dengan nama Tuhan, dia sedang menghancurkan nama Tuhan.
Jadi Polikarp seolah mengatakan, seumur hidup saya pikul nama ini. Dan saya tidak pernah rasa dirugikan waktu pikul nama ini. Sekarang saya tidak mau merugikan nama Tuhan dengan sembarangan mengucapkan kutuk dan dikaitkan dengan nama Tuhan. Oh, kalimat ini kalimat yang sangat agung dan sangat terkenal. Akhirnya Polikarp dimatikan dengan cara dibakar. Dan dia menjadi martir yang dikenang di dalam sejarah gereja. Sebagai orang yang tidak mau melukai nama Tuhan dengan kata-kata. Dia menjalani kehidupan dengan memikul nama Tuhan. Dan dia mengakhiri kehidupan dengan menguduskan nama Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Mari ingat kita pikul nama Tuhan. Mari ingat hal ini. Kita adalah orang yang sering lupa hal ini. Kita pikul nama Tuhan dan kita tidak ingat. Kita pikul nama Tuhan dan kita busukkan nama Dia. Tapi ini tidak boleh terus terjadi. Mari bertobat. Mari kembali kepada Tuhan. Dan mengatakan, Tuhan, biar lakuku mencerminkan nama-Mu. Biar kata-kataku mencerminkan nama-Mu. Biar tindakan hatiku mencerminkan nama-Mu. Saudara, kita yang sembarangan bicara. Kita yang bertindak tanpa pikir. Kita yang terlalu toleransi terhadap dosa kita sendiri. Mari berhenti. Mari bertobat. Dan mari kembali pikul nama Tuhan. Mari pamer nama Dia. Jangan cari nama bagi sendiri. Mari tunjukkan hebatnya Tuhan di dalam cinta kasih-Nya, di dalam keadilannya, di dalam kesuciannya. Dan jangan sibuk memamerkan siapa diri. Diriku dan namaku tidak penting. Tapi diri Tuhan dan nama Tuhan, itu yang aku mau bawa. Maka biarlah semua mulai menyadari dalam hal apa aku coreng nama Tuhan. Dalam hal apa aku bikin nama Dia dipermalukan. Sebab Tuhan merisikokan namanya waktu menerima kita. Dia mau dirinya disebut berkait dengan umat. Dia mau meletakkan umat ke dalam namanya. Dia mau namanya diletakkan di dalam umat. Dan kita tidak bisa punya pilihan lain. Jika kita adalah umat, kita pikul nama Dia. Mari pikul nama Dia dengan cara yang mengharumkan nama Dia. Sehingga orang melihat kehidupan saudara dan mereka mengatakan, Tuhanmu adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Tuhanmu adalah Tuhan yang suci. Tuhanmu adalah Tuhan yang penuh penghormatan. Tuhanmu adalah Tuhan yang penuh kepantasan. Tuhanmu adalah Tuhan yang layak disembah. Karena kita pikul namanya. Dan di dalam akhir hidupnya Polikarp mengatakan, jika hidupku tidak pernah mencederai nama Tuhan. Dan nama Tuhan yang aku pikul tidak pernah membuat aku merasa sedang dicederai oleh Tuhan. Aku tidak mau kata-kataku mencederai namanya. Setelah hidup saudara mencerminkan nama Tuhan, mari pelihara mulut kita juga mencerminkan namanya. Jauhkanlah dusta dari mulut kita. Karena dusta akan membuat kita menarik nama Tuhan dan memasukkannya di dalam kefanaan. Mari hidup jujur satu dengan lain. Mari jalankan kehidupan dengan pikul nama Tuhan yang kudus. Dan di dalam anugerah Tuhan, kita menjalankan perintah Tuhan. Tuhan mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan kita mengatakan, tidak Tuhan. Kami tidak akan menyebut namamu dengan sembarangan. Kami tidak akan meletakkan namamu di hidup kami dan menjalaninya dengan sembarangan. Kiranya Tuhan memimpin kita sekalian. Hari ini kita membahas lebih banyak fokus kepada nama Tuhan dikaitkan kepada umat. Dan di dalam bagian berikut kita akan coba selidiki hal-hal apa yang Tuhan anggap sebagai mencemarkan nama Tuhan. Atau membuatnya diperkatakan di dalam hal yang fana dan melanggar Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang rela disebut dengan dikaitkan dengan kami umat-Mu. Tuhan, kami tidak ingin menghancurkan nama-Mu dengan memikulnya di dalam kehidupan yang begitu rusak. Oh Tuhan, tolong kami. Tolong kami supaya kami mengerti bagaimana hidup setia. Mengerti bagaimana berlaku dengan pantas. Mengerti bagaimana hidup suci. Mengerti bagaimana hidup tekun untuk mengejar perkenanan Tuhan. Dan biarlah kami dengan penuh anugerah dari Tuhan memikul nama-Mu dalam hidup kami. Dan seperti Polikarp, kami tidak merasa memikul nama Tuhan adalah sesuatu yang melukai kami atau membuat kami berada dalam keadaan diperlakukan tidak adil. Sebaliknya kami menganggap memikul nama-Mu adalah kehormatan yang sangat besar. Dan kami bersyukur karena Tuhan rela meletakkan nama-Mu pada hidup kami. Tolong kami membawa nama-Mu untuk mempermuliakannya melalui hidup kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.